Sebentar lagi kami mau memulai kebaktian ini. Kiranya Tuhan pimpin kebaktian ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai Kak Mevi, apa kabar? Hai Kakak Julia, kabarnya luar biasa. Gimana kabarnya Kakak Julia? Aku juga baik aja Kak Mevi. Gimana kabar kids di rumah? Pasti baik juga ya. Iya, Kak Mevi, gak berasa ya sekarang kita udah sampai di bulan Desember. Ya betul. Seneng gak Kak Mevi udah bulan Desember? Aku senang sekali karena ini bulan spesial. Ya, aku juga seneng. Tapi aku lebih seneng lagi karena hari ini kita mau ibadah bareng. Yuk Kak Mevi, kita mulai ibadahnya yuk. Yuk kita mulai ibadah kita ya. Kita nyanyi sama-sama lagu ini ya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Nah, Kakak Julia, kan tadi dikatakan bulan ini bulan istimewa ya. Ya betul. Karena bulan ini kita akan merayakan Natal. Adik-adik tahu nggak sih Natal itu hari apa? Iya betul, hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus yang akan menyelamatkan kita semua. Nah, kita mau nyanyi satu lagu, Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala.
Minggu Advent kita menantikan kehadiran Tuhan Yesus. Kita mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan lagu Selamat-selamat datang. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Selamat-selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat-selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam-salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergemar. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah. Jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam-salam. Orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan murni persembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam-salam. Oke kids, sekarang saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi satu lagu dulu ya. Bapa Engkau baik, Bapa
Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai kids, selamat pagi. Shalom, apa kabarnya? Nah, hari ini kita sudah masuk bulan Desember. Biasanya kalau sudah bulan Desember, wah seneng. Seneng nggak? Antara seneng dan enggak juga. Kenapa? Pasti sudah mulai PAS ya. Harus belajar kan? Tetapi kita harus senang juga. Kenapa? Sebentar lagi kita akan merayakan hari apa? Ya, betul, hari Natal. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mulai mendengar cerita-cerita tentang Natal. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang orang Majus yang datang dari timur. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita tentang orang Majus, kita hafal ayat dulu yuk. Kita hafal ya, ayatnya dari Matius 2 ayat 10. Ibu akan baca 1 kali, kemudian nanti kita akan baca bersama-sama 2 kali lagi. Supaya kita hafal ya. Yuk, 1, 2, 3. Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Sekali lagi ya. Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Siapa mereka yang dimaksud di situ? Ketika mereka melihat bintang, mereka itu siapa? Sangat bersukacitalah mereka. Mereka itu siapa? Ya, mereka adalah orang Majus. Nah, di sebelah timur yang jauh ada sebuah kerajaan. Nah, anak-anak, di situ tinggallah sekelompok orang-orang, mereka sangat pintar. Mereka terkenal sebagai orang yang sangat bijaksana. Kenapa? Karena biasanya mereka mengamati bintang-bintang di langit dan kemudian mereka bisa membaca, mereka bisa mengetahui apa kira-kira yang sedang terjadi di bumi ini. Nah, sekelompok orang-orang yang pintar, orang yang bijaksana itu disebut sebagai orang Majus. Mereka kita kenal di dalam Alkitab ditulis sebagai orang Majus. Nah, satu hari mereka melihat ada bintang yang begitu besar. Bintang yang berbeda dengan bintang-bintang yang biasanya. Bintang itu mereka lihat ada di sebelah timur. Dan kemudian mereka bersama-sama mulai berunding. Mereka mulai mencari apa maksud dari bintang itu muncul. Belum pernah mereka melihat bintang itu. Tetapi kenapa tiba-tiba bintang itu muncul? Ada tanda apa? Mereka mulai belajar, mereka mulai mencari-cari apa arti bintang yang muncul, bintang yang berbeda itu yang muncul dengan bintang-bintang yang lain. Mereka mulai berdiskusi, mereka mulai belajar, mereka mencari-cari apa yang sedang terjadi. Akhirnya mereka mulai menemukan, wow! Ternyata arti bintang itu adalah ada seorang raja yang baru dilahirkan. Dia bukan raja sembarang raja, tetapi dia adalah raja yang hebat, raja yang luar biasa, bahkan raja di atas segala raja. Karena itu mereka mulai berunding. Apa ya yang harus mereka lakukan? Akhirnya mereka mengatakan, wah,
kita harus mencari raja itu. Bintang itu muncul di timur. Kita harus pergi ke sana. Kita harus mencari raja yang baru dilahirkan itu. Akhirnya mereka bersiap-siap dan mereka memutuskan untuk segera berangkat saat itu juga. Mereka bersiap-siap. Zaman waktu itu, kalau zaman sekarang bisa naik apa anak-anak? Bisa naik mobil, ya. Tapi tempatnya sangat jauh. Bisa berangkat naik apa? Sekarang bisa naik pesawat, sebentar aja sudah sampai ya. Ciut, sampai. Tapi pada zaman itu belum ada mobil, belum ada pesawat. Mereka mempersiapkan unta-unta mereka. Dan kemudian mereka pun juga membawa persembahan-persembahan yang bagus yang akan mereka persembahkan untuk raja yang baru lahir itu. Mereka pun berangkat. Mereka mengikuti bintang itu, mereka berjalan. Kemana bintang itu memimpin, mereka ikut berjalan. Mereka ikuti, sampailah mereka di Yerusalem. Wah, akhirnya mereka sampai di Yerusalem setelah mereka berjalan sekian lama, bukan hanya berhari-hari, tetapi berbulan-bulan, bahkan lewat dari 1 tahun mereka berjalan mencari raja itu. Sampailah mereka di Yerusalem. Kemudian mereka berkata, yuk kalau kita cari raja, kita harus pergi kemana? Betul, kita harus pergi ke istana. Yuk kita cari di istana. Apakah raja yang baru lahir itu ada di istana? Mereka sampai di istana dan mereka bertemu dengan raja. Waktu itu yang menjadi raja adalah Raja Herodes. Ketika mereka datang, mereka bertanya kepada Raja Herodes. Raja Herodes, apakah ada raja kecil yang baru dilahirkan? Wow, Raja Herodes sangat terkejut. Dia sangat kaget. Ada raja yang baru lahir. Di mana? Wah, nggak bisa. Kalau raja itu lahir, berarti saya akan tergeser. Saya nggak mungkin jadi raja lagi. Nggak bisa. Tapi di mana raja itu? Karena itu Raja Herodes, tunggu ya, kalian tunggu. Sebentar, aku cari tahu dulu di mana raja itu lahir. Kemudian Raja Herodes memanggil imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, orang-orang yang hebat, orang-orang yang tahu. Dan mereka, Herodes bertanya kepada mereka, apakah kalian tahu di mana raja yang baru dilahirkan? Mereka semua bingung. Di mana? Di mana? Gak ada yang tahu satupun. Tapi kemudian tiba-tiba di antara mereka ada yang teringat. Hei, Paduka Raja, saya ingat di kitab sucinya orang Yahudi itu pernah ditulis. Ditulis apa? Ditulis bahwa raja yang disebut Mesias itu akan dilahirkan di sebuah kota kecil yang bernama Bethlehem. Di Bethlehem? Iya, Raja. Wah, tidak bisa terjadi. Tapi kapan raja itu lahir? Kami tidak tahu, Raja. Oke, baiklah. Panggil kembali orang-orang Majus itu. Suruh mereka masuk.
Kemudian Raja Herodes bertanya, "Hai orang Majus, kapan kamu tahu raja itu lahir?" "Kami tidak tahu persisnya, Raja. Tetapi yang kami tahu, sebelum kami berangkat, sudah agak lama, Raja. Karena perjalanan kami cukup jauh. Kami berjalan cukup jauh, cukup lama." Oke, orang Majus, kamu cari raja itu. Kamu cari anak itu sampai ketemu. Dan kalau kamu sudah menemukan anak itu, kamu harus kembali lagi ke sini, ke istana. Dan kamu harus memberitahu aku di mana anak itu berada. Oke? Emang mau ngapain, Raja? Aku ini raja yang baik. Aku mau datang. Aku mau menyembah juga kepada raja yang baru lahir itu. Jadi kalian harus balik ke sini dan kalian harus memberitahu aku. Oke? Setuju? Setuju? Oke. Kemudian berangkatlah orang-orang Majus itu. Mereka melanjutkan perjalanan. Ternyata mereka melihat bintang itu muncul lagi. Itu kan bintang yang menuntun kita sampai di sini. Dia muncul lagi. Ayo kita ikuti. Kemana bintang itu akan menuntun kita? Akhirnya mereka mengikuti. Mengikuti bintang itu mereka berjalan. Dan akhirnya bintang itu berhenti di satu rumah, sebuah rumah yang sangat sederhana. Bintang itu berhenti di sana. Kemudian orang Majus mengatakan, lihat bintang itu berhenti di atas sebuah rumah. Itu berarti mungkin anak itu ada di dalam rumah itu. Yuk, kita masuk. Kemudian orang Majus itu turun. Dan ketika mereka melihat itu, mereka sangat bersukacita. Kelelahan sepanjang perjalanan hilang sudah. Kenapa? Karena mereka bertemu dengan Yesus. Mereka bersukacita karena bintang itu menuntun mereka untuk bertemu dengan Raja Mesias, Yesus yang baru dilahirkan. Dan kemudian mereka menyembah Yesus dan mereka memberikan persembahan. Mereka membawa emas, mereka membawa kemenyan, mereka membawa mur. Itu adalah hadiah-hadiah yang paling baik, hadiah yang terindah yang mereka berikan, yang mereka persembahkan kepada Tuhan Yesus. Karena mereka bersukacita ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Anak-anak yang terkasih, selama ini apakah kamu juga bersukacita, gembira ketika kamu beribadah, ketika kamu baca firman, ketika kamu berdoa, ketika kamu bertemu dengan Tuhan Yesus? Apakah kamu juga gembira? Apakah kamu bahagia? Apakah kamu bersukacita? Mari kita belajar bersama-sama. Mari kita belajar bersama-sama. Orang Majus itu, mereka bersukacita ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita juga seharusnya bersukacita karena kita tahu kita punya Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga, senantiasa melindungi, senantiasa melakukan yang paling baik untuk hidup kita. Meskipun kadang-kadang kita merasa sedih anak-anak. Aduh, sekolah online sangat menjemukan. Saya nggak bisa ketemu guru, saya nggak bisa bertemu teman, saya nggak bisa main sama teman. Aduh, di rumah terus, di rumah saja, aku bosan. Aku pengen keluar, aku pengen jalan-jalan ke mall, aku pengen pergi.
tapi nggak bisa. Aduh, aku bosan sekali. Tetapi ingat, kita punya Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus akan menghibur kita, Tuhan Yesus akan memberikan sukacita kepada kita. Karena itu, jangan kita malas. Jangan kita merasa bosan dan kita nggak mau lagi untuk berdoa, untuk membaca firman. Karena hanya melalui itu kita bisa dikuatkan di dalam Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, setelah orang Majus itu datang menyembah, mempersembahkan, dan mereka bersukacita, sekarang mereka pulang, tetapi ketika mereka akan balik ke Raja Herodes, malaikat memberitahu mereka, orang Majus jangan menemui Raja Herodes lagi. Kenapa? Karena Raja Herodes bukan ingin datang menyembah dan menghormati Yesus, bukan. Tetapi karena Raja Herodes ingin membunuh Yesus yang akan menjadi raja. Dia takut Yesus akan menggantikan dia menjadi raja di dunia ini. Karena itu malaikat menuntun orang Majus melewati jalan yang lain untuk kembali ke negaranya. Nah, demikian juga hidup kita. Kalau kita mau percaya pada Tuhan Yesus, kita bukan hanya bersukacita, tetapi Tuhan Yesus juga akan memimpin hidup kita. Tuhan Yesus akan menolong kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Ada yang mau menjadi anak Tuhan yang baik? Ada anak Tuhan yang mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari orang Majus. Mereka boleh bersukacita ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Kami juga ingin hidup kami bersukacita, kami juga ingin hidup kami bahagia. Karena itu kiranya Tuhan boleh menolong saya, untuk saya boleh menjadikan Tuhan Yesus sungguh-sungguh menjadi Tuhan saya. Saya mau taat, saya mau setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga, karena kami tahu Tuhanlah sumber sukacita kami. Terima kasih Tuhan, pimpin dan berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Ingat ya, tetap bahagia, tetap di rumah dan bersukacita karena Tuhan. Amin. Oke semua, pengumuman minggu ini ada 2 loh. Yang pertama adalah tentang challenge. Challenge untuk minggu ini adalah adik-adik menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalannya terambil dalam Matius 2 ayat 10. Bunyinya demikian. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Kit bisa membuat video ketika Kit semua membacakan ayat hafalan ini. Jangan lupa dikirim ke guru kelasnya masing-masing. Paling lambat tanggal 9 Desember tahun 2020. Dan jangan lupa ya, challenge ini untuk semua Kit GKMP Anugerah, dari kelas yang paling kecil sampai kelas yang paling besar. Ayo semuanya berpartisipasi ya. Pengumuman yang kedua adalah Minggu tanggal 13 Desember pada pukul 10 adalah acara Natal Kids dengan tema Jesus Love You. Wah, kita senang ya, karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Pasti acaranya keren, apik, mantul, top markoto. Kid, siapkan diri ya. Nanti adik-adik bisa pakai pakaian yang rapi. Terus foto ketika Kid semua sedang mengikuti ibadah Natal. Dan jangan lupa juga dikirim juga ke guru kelas masing-masing. Oke? Jangan lupa ya Kid. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati.
Nah kids, kita akan mengakhiri ibadah kita. Akhiri berdoa untuk kids semua yang ada di rumah. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami boleh bersama-sama ikut ibadah online. Tuhan mengingatkan kami untuk kami memuji Tuhan karena Engkau Allah yang mengasihi kami, karena Engkau Allah yang menyelamatkan kami, dan juga Allah yang akan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kids, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.